Kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Brunei RT 7 RW 2 Kelurahan Baru Pakanlanbun, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat pada Minggu malam 14 Agustus 2022 pukul 19.40 waktu Indonesia Barat kembali terbakar yang menghanguskan belasan rumah warga. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api yang membakar seluruh bangunan rumah warga yang rata-rata berbahan dasar kayu dan jarak rumah warga yang satu dengan yang lainnya saling berdekatan, membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya sehingga kebakaran semakin meluas. Minimnya penerangan dan akses masuk ke lokasi yang menyempit akibat kerumunan warga menjadi salah satu penghambat tim pemadam kebakaran untuk bekerja secara maksimal. Dengan menurunkan 8 unit damkar milik Pemda Kobar, 4 unit damkar milik BPBD Kobar, 1 unit milik relawan Belakar Kobar, 1 unit milik relawan Humas Singgah Itah Kobar, dan 3 unit mobil PMI Kobar. Petugas dan warga berjibaku berusaha memadamkan api tersebut. Dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun 3 orang anggota damkar harus dilarikan ke rumah sakit akibat kelelahan dan terhirup asap kebakaran. Bukan yang pertama kalinya, namun juga pernah terjadi di tahun 2014 yang lalu, yang membakar puluhan rumah warga yang ada di pinggiran Sungai Arut. Dari belasan rumah warga yang terbakar tadi malam, ada 3 buah rumah yang harta bendanya tidak bisa terselamatkan. Pemiliknya hanya tinggal mengenakan baju selembar di badan, karena pada saat kejadian pemilik rumah sedang tidak berada di tempat. Untuk ini di lokasi RT 7 Kelurahan Baru Jalan Brunei. Sampai dengan saat ini kan kita masuk sampai dengan jam berapa ini, jam 21.25 ini masih dalam tahap pendinginan, dan kejadian ini mulai jam 7.40 dan kita belum tahu asal usul api itu dari apa dari dapur atau dari sumber listrik, kita nggak tahu persis, dan kelihatannya cukup banyak yang terbakar ini, kurang lebih di atas 10 rumah yang terbakar. Dan posisi pada saat pendinginan ini pun kita masih meraba-raba karena kan penerangan yang sangat minim. Ada korban? Korban sementara tidak ada, cuman anggota kami agak tepar, kurang lebih ada 3 orang. 1 orang dari Ketua Menggalayuda Kubai Batu Bawah, 2 orang dari anggota kami damkar, 1 itu kena asap, dan 1 sempat dilarikan ke rumah sakit terhirup asap gitu. Dan ini kondisi terakhir anggota kami yang di rumah sakit sedang masa pemulihan. Berapa armada yang diturunkan, Pak? Armada kurang lebih untuk damkar aja 8 unit. Ditambah mungkin berapa unit BPD, 4 unit. 4 unit kata BPD. Dari yang lain, dari PT? Termasuk dari ambulan, Manggalakni, untuk BPD, termasuk dari Humas Singgah Itah yang kita opor dari arah sungai. Belakang Rumah Singgah Itah. Yang menjadi kendala pemadaman apa? Yang menjadi kendala pemadaman ini masyarakat yang banyak menonton. Jadi akses kami untuk masuk itu agak sulit. Cuma respon time kami di bawah 15 menit itu tercapai. Kita dapat laporan dari masyarakat, alhamdulillah dari kawan-kawan baik itu dari kepolisian Polres Kota Waringin Barat dan juga dengan kawan damkar, ada juga dari PMI, BPD, alhamdulillah dengan reaksi cepat langsung datangi TKP dan berusaha melakukan pemadaman. Untuk saat ini kondisi sudah dapat dikendalikan, namun masih kawan dari damkar masih melakukan pendinginan. Kemungkinan untuk olah TKP terkait penyebab kebakaran itu akan kita lakukan besok pagi dari kawan-kawan Inapis Polres Kota Waringin Barat. Dan selanjutnya juga untuk total kerugian itu masih ditafsir, tapi sekarang kami fokus kepada korban. Kita akan mendata korban, juga mencoba mengecek apakah ada korban dari PMI, juga mengecek apakah ada korban yang mengalami korban atau korban luka bakar atau tidak. Jadi sementara kita fokus ke masyarakat itu terlebih dahulu yang menjadi korban, baru selanjutnya besok kita melihat bagaimana kerugian materi yang terjadi besok. Untuk diperkirakan jumlah rumah yang untuk sementara bisa kita itu mungkin sekitar belasan rumah, tapi kita belum bisa memastikannya karena kondisi di dalam masih panas dan di sini juga listrik sudah dipadamkan. Jadi kemungkinan besok termasuk juga dengan penghitungan kerugian dan juga sekalian olah TKP.
untuk kendala yang dihadapi terutama dari masyarakat sekitar ketika terjadi peristiwa. Nah ini kendala yang biasa kami hadapi saat terjadi kebakaran itu klasik ya. Jadi banyaknya masyarakat yang berkerumun, kemungkinan sebagian juga ingin membantu, namun sebagian juga masyarakat hanya untuk menonton. Jadi kita tidak menjudge masyarakat tersebut mengganggu, tapi tolong kita setiap hari, setiap kejadian seperti ini ya kendalanya terhadap jalur dari kawan-kawan pemadam, juga baik itu dari kawan-kawan PMI ataupun ambulans, juga kawan-kawan polisian, itu udah klasik. Jadi jalur pasti tertutup oleh masyarakat. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kota Waringin Barat, apabila ada terjadi kebakaran seperti ini lagi ataupun di tempat lain, mohon untuk kawan-kawan masyarakat memprioritaskan jalur untuk diamankan, terutama untuk dilintasi oleh damkar, kepolisian, dan juga ambulans, sehingga untuk pemadaman bisa lebih cepat, mungkin juga korban bisa kita selamatkan lebih cepat, dan kegiatan bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Dan mudah-mudahan kerugian juga menjadi lebih kecil. Dari Pangkalan Bun, Rudi Bintoro melaporkan.